kita juga membawa ijazah, contoh ijazah UGM tahun 85 yang tahun angkatannya sama dengan Jokowi. Ada watermarknya, ada embossnya, detail banget. Akan kita tunjukkan. Oh ya, yang kecil-kecil, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini terima kasih Mas Refli. Saya bersama Bala RRT. Ya, ini barisan pembela RRT. Siang ini kita akan speed sedikit sebelum nanti masuk ke gelar perkara khusus. Jadi artinya nanti saya singkat aja. Di dalam apa yang ingin saya sampaikan adalah kita juga dalam rangka menangkal tolak bala. Kalau dalam bahasa pewayangannya itu tolak bala. Tolak bala itu menolak kejahatan. Jadi saya nanti juga akan mempresentasikan ini analisis ijazah 99% palsu dan juga penegasan tentang pasal 32 dan 35 di mana isinya saya nggak akan sebutkan di sini detail ya, tapi intinya adalah saya akan cerita soal siapa yang membuat gaduh itu, ya Jokowi di awal ya, kemudian siapa-siapa yang malah ini ada penjelasan detail pasal 32 dan 35, kebetulan saya bilang itu serta membuatnya juga. Kemudian juga saya terangkan tentang kalau Sigit Sunarta itu sah karena dia adalah dekan kehutanan yang kemudian menampilkan ijazah pertama kali. Tapi kemudian yang banyak tidak sah adalah penampilan dari Dian Sandi Utama di Twitter, kemudian kebohongan Andi Aswan dengan Joshua Sinambela di 2 kali tayangan Rakyat Bersuara tanggal 19 dan 25 November. Kemudian juga analisis dari Topi Merah ya tentang logo UGM yang kemudian logonya itu rusak gara-gara Andi Aswan dan Joshua. Kemudian juga analisis histogram, kemudian sampai kepada analisis ELA dan sebagainya. Nah, kesimpulannya, karena nanti Dr. Resmond dan Dr. Riva juga masih akan menambahkan. Nah, jadi intinya adalah begini. Ya, intinya adalah kausa primanya adalah justru Jokowi. Kemudian saya menjelaskan bahwa kami ini bertiga ini disebut telah melanggar pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, telah melakukan rekayasa perubahan, membuat debat di aksesnya dan sebagainya. Itu semua kami tolak karena kami tidak melakukan rekayasa apapun. Ya, intinya kami melakukan analisis. Hasil dari analisis itulah hasil dari software atau program. Nanti detail Bang Resmond juga pasti akan menyampaikan. Justru mereka lah kayak Andi Aswan, Joshua Sinambela yang harusnya kena. Jadi intinya yang akan kita tangkal di situ. Kemudian kita jelaskan, kita juga membawa ijazah, contoh ijazah UGM tahun 85 yang tahun angkatannya sama dengan Jokowi. Ada watermarknya, ada embossnya, detail banget. Akan kita tunjukkan. Kemudian ada ijazah pembanding yang kita tampilkan di mana ini kalimat yang sangat legendaris. Ijazahnya Jokowi itu mencopot ya keluar. Kemudian logonya Paten Playcraft ya, itu selain contoh logonya Paten Playcraft. Kemudian kami juga menjelaskan bukti primary evidence yang kami periksa bertiga. Waktu itu skripsi Jokowi tidak ada nama, tidak ada dosen pengujian, tidak ada pengujiannya, nama Profesor Dr. Ahmad Kasmujo juga sudah profesor, padahal beliau masih dokter saat itu, dan tidak ada nama Profesor Dr. Ahmad Sumitro, maaf, Profesor Dr. Ahmad Sumitro ya, kok sudah profesor padahal waktu itu masih dokter. Kemudian nama Pak Kasmujo tidak ada. Intinya tidak ada lembar pengujian yang sangat penting. Skripsi yang tidak diuji berarti juga tidak lulus. Kemudian yang tidak lulus berarti ijazahnya 99,9% palsu. Saya kira itu aja. Nanti kita akan detailkan kalau setelah selesai acara. Nanti tentu Prof. Tono Saksono dan juga Dr. Ridho juga akan menambahkan. Terima kasih. Ya, nanti ada press conference kedua setelah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap lagi? Langsung semua. Oke. Ya. Untuk hemat waktu, terima kasih rekan media. Dan sebagai statement awal saya ya, bahwa kami ingin membuktikan pada gelar perkara khusus ini bahwa semua yang kami lakukan adalah analisa dan kajian ilmiah. Itu confirm dari kami, oleh karena itu kami mengundang ya 2 orang ahli, Profesor Tono Saksono dan Dr. Ridho Rahmadi ya, untuk memberikan pandangan-pandangannya bahwa semua operasi atau semua kajian yang terkait dengan digital image processing maupun AI atau neural networks itu semua berdasarkan kajian ilmiah yang terparameterisasi, artinya terukur berdasarkan parameter-parameter yang umumnya dalam persentase. Ya, oleh karena itu kami ingin mendengarkan kajian mereka, ya, pembuktian dari ahli dari kepolisian maupun ahli dari Pak Joko Widodo, apakah benar apakah mereka bisa membuktikan
tuduhan mereka bahwa kami mengedit, merekayasa, memanipulasi dengan cara-cara yang tidak ilmiah, terutama penjelasan tentang ROI atau Region of Interest yang jahat, sehingga ini bisa dikategorikan kejadian atau tindak pidana sesuai yang diatur pada pasal 32 atau 35. Oleh karena itu kami akan men-challenge setiap ahli dari pihak mereka, dan kami juga membawa ahli, dan kami juga punya kajian sendiri. Saya akan presentasikan, saya akan bawa laptop open source, ahli dari pihak Joko Widodo maupun pihak kepolisian bisa memeriksa open source atau kode sumber terbuka jika mereka mencurigai bahwa kami memanipulasi. Oleh karena itu, ini sebagai pembelajaran kita, demokrasi kita tidak boleh dipasung hanya karena hasil kajian itu tidak menyenangkan pihak penguasa. Ini sangat penting karena ini batu ujian bagi demokrasi kita. Ini batu ujian bagi demokrasi kita. Kita telah membuktikan dan dikompilasi dalam buku JWP. Sampai detik ini tidak ada bantahan atau kajian dari mereka, kecuali podcast internal ataupun sepihak. Sebagai peneliti seharusnya yang berseberangan harusnya menuliskan juga bukunya, tulisannya. Itu baru cara beradab, bukan langsung mengkriminalkan, menuduh hanya karena berada di depan penyidik. Kami ingin menantang polisi supaya mendengarkan juga ahli yang berseberangan dengan ahli yang dipanggil mereka. Oke, nanti untuk penjelasannya semua metode yang saya akan presentasikan itu nanti penjelasan untuk setelah gelar perkara khusus nanti. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari saya, dari Dr. Tifa. Jadi kami atau saya itu mendapatkan undangan untuk mengikuti gelar perkara khusus atau GPK ini ya. Itu hari Kamis ketika kita wajib lapor. Nah, setelah saya membaca, ternyata GPK itu berasal dari permintaan dua pihak. Yang pertama adalah ada tim kuasa hukum yang disebut sebagai tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, di mana mereka bukan kuasa hukum saya secara pribadi, tetapi mereka saat ini masih menjadi tim kuasa hukum dari Mas Roy Suryo. Nah, kami berdua, saya, Dr. Tifa dan Bang Ismail Syarifat itu sudah bukan klien dari tim advokasi tersebut. Walaupun pada saat surat tersebut dilayangkan kepada Polda Metro Jaya oleh tim kuasa hukum tersebut, itu status Bang Ismail Syarifat masih sebagai klien mereka. Tetapi untuk hari ini sejak tanggal 7 November 2025, Bang Ismail Syarifat sudah tidak menjadi klien mereka lagi. Nah, jadi saya, Dr. Tifa dengan Bang Ismail itu tidak punya relevansi secara langsung dengan GPK ini, ya. Kemudian ada satu pihak lagi yaitu tim TPUA. Tim TPUA yang dipimpin oleh Bang Egy Sujana. Jadi ada dua pihak yang meminta Polda Metro Jaya untuk menyelenggarakan GPK ini. Nah, artinya saya secara pribadi dan Bang Ismail Syarifat itu hadir, insya Allah hadir memenuhi undangan GPK ini adalah demi kami menghormati proses hukum, ya. Proses hukum. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.